bisa menggunakan kekayaan itu untuk besar-besar kemampuan kita. Itu kalau dibahasakan dalam bahasa anggaran, kita harus mencari cara bagaimana agar pertambangan yang kita sebut kaya itu bisa memberi kontribusi ke APBN sebesar-besarnya. Ini sebuah pemikiran besar dari Pak Toto, dari Dapil Jogja gitu, untuk nanti dibawa ke isu nasional. Dan isunya juga wis orang ngurusi sampah meneh, jadi isunya wis sampah ditinggal saja, dan diurusi. Dan diurusi. Kebetulan menterinya juga PAN sekarang. Jadi ben menteri ini langsung semedun. Nah, ini isunya kalau teman-teman itu mesti merasakan itu BBM ngerti-ngerti mudah, ngerti-ngerti medun gitu. Itu sebenarnya seperti apa tau gitu tata kelolanya itu. Nah, kita kan selama ini hanya mengenal dan mengerti bahwa tambang itu ya minyak, gas, kalau di DIY ya pasir itu. Karena nggak ada yang lain. Nah, ternyata tambang dan gas ya. Pasir besi. Tidak jadi, Pak. Tidak jadi. Tidak jadi, Pak, pasir besinya. Nah, mungkin nanti bisa mengeksplor gitu. Karena Pak Toto ini ternyata sudah berarti 3 periode nih, Pak. Itu mengurusi di soal tambang di komisi yang membidangi ini. Jadi kalau cuma sama sekarang saya Pak Menteri mungkin nanti bisa kuliah dengan Pak Toto gitu. Karena pengetahuannya soal tata kelola yang berubah-berubah itu yang akhirnya Pak Toto punya pemikiran besar bahwa eksplorasi ini harus dikelola secara terpusat dengan sebuah lembaga. Nah, monggo nanti bisa disampaikan Pak Toto pemikiran mereka, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab dengan teman-teman media. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Jadi ini memang sebetulnya perenungan saya, Mas. Di saya itu selalu ingin memaknai apa yang saya lakukan sebagai seorang anggota DPR di Komisi 7 dulu, sekarang Komisi 12. Saya selalu mencoba untuk ikut memikirkan di bidang saya yang kaitannya dengan sumber daya alam. Ya. Kita ini sudah sejak lahir, ya, sepertinya sejak kita sekolah itu sudah selalu dicekoi oleh sebuah pandangan bahwa kita ini hidup di sebuah negara kaya. Betul apa enggak? Kan kalau di pelajaran kita mesti mengatakan, dan para pemimpin kita selalu membesarkan hati kita, kita ini hidup di negara kaya, namanya negara Indonesia. Ya, nanti saya ceritakan di presentasi saya itu. Tapi ini saya tak ngomong latar belakangnya dulu. Tapi kalau ditanyakan, bener nggak kita itu negara kaya itu? Nah, kita anak wong sugih itu bener apa ora toh? Kalau kita sudah terlahir menjadi orang kaya, ini bener apa tidak? Itu yang saya pertanyakan. Saya tentu bangga sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan membidangi Komisi Sumber Daya Alam. Dan Indonesia disebut kaya itu karena sumber daya alamnya, bukan karena yang lain-lain. Janji para pemimpin mau jadi presiden, mau jadi DPR, mau kalau tingkat nasional ya, isunya pasti ngomong tentang sumber daya alam. Reformasi itu janjinya juga sumber daya alam. Kita akan bisa membangun negara ini karena kita ini negara kaya. Kita punya tambang nikel terbesar di dunia, kita punya batu bara dan segala macam lah. Itu betul semua. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan itu, nilainya berapa nggak ada yang tahu. Dan anehnya sampai sekarang ini, itu sepengetahuan saya ya, kok ya belum ada yang
mencoba untuk mencari tahu gimana sih sebetulnya kalau kita itu negara disebut negara kaya itu supaya benar-benar nggak. Pertanyaan pertama sebetulnya begini, benar nggak negara kita itu kaya? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Pasti semua setuju, benar, benar. Karena apa? Kita ini berada di garis khatulistiwa. Mulai ditayangkan aja. Mana? Susah banget anu. Coba ditayangkan biar sambil ada ilustrasinya. Kita ini hidup di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu tempatnya matahari berputar. Di situ fosil-fosil itu berada. Sehingga negara-negara yang kaya sumber daya alam itu minyak, bumi, gas, juga batu bara, tambang dan sebagainya, ya tepatnya di situ. Jadi sebetulnya ini bukan kok mitos, kita memang betul berada di negara kaya karena kita berada di negara yang berada di garis khatulistiwa. Nah, kemudian menyadari tentang kedudukan itu, para pendiri bangsa dulu itu menyusun konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jelas di situ disebutkan pasal 33 seluruh kekayaan tadi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi semua tambang itu milik negara. Itu perenungannya seperti itu. Maka langsung aja ya, biar agak cepat aja. Nah, ini pernah nggak dengar isu ini? Ya, ini dulu pernah ada isu namanya kutukan sumber daya alam. Ya kebetulan itu. Jadi para ilmuwan, ya, para ilmuwan itu meneliti. Kok ternyata di negara-negara yang kaya sumber daya alam itu rakyatnya orang luwih makmur ditimbang negara-negara yang tidak punya sumber daya alam. Maka muncullah istilah kutukan sumber daya alam. Nah, apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Pertanyaannya, menurut saya kelihatannya kok iya. Bandingkan Singapura, itu punya apa sih? Kok lebih maju? Jepang lebih maju ya. Ya, terus naik ya. Nah, ini ada disertasi dari IPB. Nah, mengapa kutukan sumber daya alam itu terjadi? Ada ketergantungan ekonomi terhadap hasil alam, lalu itu karena pengelolaan yang tidak benar ya. Kemudian apa itu? Karena hanya fokus mengandalkan itu, jadi dulu itu kita pernah mengandalkan hanya dari minyak. Terus habis itu hutan udah habis, batu bara sekarang dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat negara-negara yang penghasil sumber daya alam, termasuk korupsi juga, perpecahan politik dan lain sebagainya, karena rebutan sumber daya alam tadi. Apakah itu terjadi di Indonesia ya? Mari kita lihat sendiri. Tapi yang jelas bahwa Indonesia belum mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, lanjut. Nah ini kita ini sudah tahu semua ya. Nikel, batu bara, tembaga, emas, timah, bauksit, pasir besi, kopal itu ini terbesar itu berada di Indonesia. Ya, lanjut. Nah, masalahnya selama ini kita ini percaya kita kaya. Dan betul kita itu memang kaya, wong kita di garis khatulistiwa. Tapi kita tidak pernah tahu seberapa kekayaan kita. Sehingga semua kebijakan yang kita buat itu ya tidak punya landasan. Kan yang namanya keputusan kebijakan itu landasannya informasi. Nah, kalau informasinya tidak punya, ya kita nggak bisa buat kebijakan yang paling menguntungkan. Kalau undang-undangnya itu sudah bagus, ya undang-undang kita ini kan rejim perizinan. Ya, rejim perizinan ini maksudnya adalah bahwa memang yang punya kekayaan alam itu negara. Jadi orang berusaha itu bukan memiliki. Jadi kalau Mas Inung ini tiba-tiba kok di rumahnya
itu ada emas, tambang emas. Lalu apakah berarti Mas Inung walaupun sertifikat tanah milik dia, itu dia tidak bisa langsung ngeklaim, wah ini masih milik saya, langsung jadi orang kaya, tidak bisa. Dia harus lapor. Enggak ada kewajiban lapor sebetulnya. Tapi dia tidak boleh ngapa-ngapain. Karena begitu ada emasnya, tanahnya milik Mas Inung, emasnya itu milik negara. Makanya banyak kejadian. Sekarang ini banyak masalah di pertambangan kita ini. Orang punya tanah sertifikat hak milik. Di bawahnya ada nikel. Ini ada perusahaan yang sudah punya izin untuk mengelola di situ itu, punya IUP, dia kalah dia. Memang ada aturan yang melindungi bahwa eksploitasi itu harus mendapatkan izin dari pemilik tanah. Ada negosiasi, tapi posisinya itu rentan. Posisinya itu daya tawarnya rendah. Karena harga tanah di hutan-hutan itu murah, jadi ya posisinya rendah. Apalagi nggak tahu isinya apa di dalam itu. Ya hanya ada nikelnya berapa, nggak ada tahu. Kalau dibohongin juga nggak tahu juga. Kalau saya pengusaha, saya bilang ini isinya itu tidak banyak. Ya, biaya ini yang mahal. Nah itulah pentingnya negara ini punya data eksplorasi. Nah, itu ya arahnya ke situ. Terus lanjut. Nah kalau data eksplorasi itu sudah bisa dilakukan oleh negara, lalu kita punya data itu bisa digunakan untuk menyusun kebijakan oleh negara. Dalam mengatur hubungan dengan pengusaha IUP, bisa menggunakan data itu. Bahkan bisa sampai bicara tentang bagaimana bagi hasilnya. Ini kita nggak pernah bicara. Di minyak itu ada bagi hasil. Tapi di tambang itu tidak ada bagi hasil untuk negara. Ada cuma pajak pendapatan PNB, pendapatan negara bukan pajak. Dan jumlahnya itu menurut saya terlalu kecil. Coba Anda Google ya. Anda sekarang Google atau tanya ke AI. Mas AI Mbak deh, itu biasanya Mbak AI di dalam APBN 2024 karena yang sudah jalannya. Itu pertambangan mineral dan batu bara itu berkontribusi berapa triliun dalam APBN. Nah, coba kamu tanya. Nanti akan dijawab, saya sudah tanya soalnya. Itu sekitar 7-an triliun. Ayo sekarang kita merenung. Kita katanya negara kaya. Dan klaim kita negara kaya itu karena kita punya sumber daya alam. Terutama itu. Terus APBN kita ini 3.000 triliun. Sumbangan dari tambang kita itu cuma 75 triliun. Itu kaya apa ora kaya? Bener nggak kita ini kaya? Itu kan harus ada yang mempertanyakan. Dan saya sebagai anggota DPR yang dipercaya oleh rakyat DIY, bidang saya Komisi 12 kan, saya mewakili kalian semua. Sebagai orang disebut kaya, punya sumber daya alam itu, gimana caranya supaya bisa menggunakan kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran kita. Ya, itu kalau dibahasakan dalam bahasa anggaran, kita harus mencari cara bagaimana agar pertambangan yang kita sebut kaya itu bisa memberi kontribusi untuk APBN sebesar-besarnya. Ya kalau kaya itu misalnya ya 1.000 triliun, wah itu kan hebat. APBN 3.000 triliun, pertambangan itu sumbangannya 1.000 triliun. Itu baru kita boleh klaim, kita ini memang kaya sumber daya alam. Kita negara kaya dan kayanya karena kita punya sumber daya alam. Kontribusinya jelas. Ya minimal 500 triliun lah, atau 600 triliun seperti cicilan utang luar negeri kita lah. Jadi supaya ya utang luar negeri nggak usah cari-cari lagi dari mana. Tutup aja dari sumber daya alam, beres. Sekarang kita nggak bisa. Nah, itulah yang membuat saya berpikir keras dan merenung, lalu mencoba memberi masukan. Ya, masukan aja lah. Kalau di hadapan presiden, di hadapan pemerintah kan ya, saya hanya seorang anggota DPR juga. Dan masukan saya ini belum tentu juga
dipercaya ya, belum tentu juga diterima. Karena banyak kepentingan. Saya ini jelek-jelek, saya juga pelaku usaha pertambangan, kecil-kecilan. Saya tahu hitungannya tambang itu. Saudara tak ceritani ya, sebuah tambang yang luasnya cuma 113 hektar. Ya, rata-rata IUP itu 6.000-an hektar ya. Ini IUP kecil. IUP kecil yang luasnya 113 hektar. Itu ada yang, ini eksplorasinya sudah lengkap. Sudah dibuat eksplorasinya, kandungannya itu 15 juta metrik ton. Ya. 15 juta metrik ton. Itu pemilik IUP kalau dapat royalti $8 saja. Kamu kalikan sendiri. $8 kali 15 juta. Berapa duitnya itu? Ayo coba, mulai wartawan biasanya rupiah-rupiahan, sekarang mulai angka-angka dolar gitu. Itu bunyinya sudah triliun pokoknya. Ya. Jadi kalau $8 kali 15, 8 kali 15 itu 100 sekian kali 16 itu kira-kira 2 triliun lebih. Pemilik IUP itu ketika nanti diusahakan, ditambang, dijual ke smelter, minimal dari royalti itu dia akan dapat sekitar 2 triliun lebih. Uang 2 triliun itu banyak nggak? Se-APBD kota. Luas tanahnya tadi 113 hektar ya. Berarti bener nggak kita kaya? Bener kan? Kaya. 113 hektar ini bisa memberi keuntungan pada orang yang punya IUP itu potensinya sampai 2 triliun lebih. Ini pemilik IUP ya. Saya pengusaha, kontrak sama saya. Saya bikin JO. JO itu kerjasama. Udah, nggak mau pusing nih pemilik IUP. Udah, Pak Toto, sampean kontrak sama saya. Ambilin semua isinya ke ini. Jualan pikiran dewe, pokoknya gue bayar aku royalti $8. Dia sudah dapat 2 triliun lebih. Sebagai pengusaha, berapa kira-kira? Itu ada hitungannya, gampang hitungnya. Ngitungnya itu ada harga pokok yang dibuat oleh pemerintah setiap bulan dikeluarkan. Itu ada harga pokok mineral. Itu bisa dibaca nikel itu berapa dolar. Itu harus segitu smelter itu belinya. Bisa dihitung berapa biayanya, apa ini gali, kemudian hauling bawa itu ke jeti dan kapal sewa dan segala macam. Pokoknya kalau dihitung itu semuanya itu pengusahanya itu bisa dapat keuntungan minimal ketika harga jelek $10 per metrik ton. Berapa keuntungan orang yang pengusaha nikel yang cuma 113 hektar tadi? $10 kali 15 juta. Berapa? 150 juta dolar alias kali 16. Ya, 2 triliun lebih. 2 triliun lebih. Jadi bukan mitos, saudara-saudara. Memang kita ini kaya. Itu cuma 113 hektar. Itu sudah triliun-triliunan. Lah kita tanahnya ini jutaan hektar se-Indonesia ini. Masa di APBN cuma 70 triliun. Ayo kita buka mata kita. Dan mari kita mulai menyadari dan mencari jalan keluar piye carane iki. Supaya perintah konstitusi yang namanya sebesar kemakmuran rakyat tadi bisa kita wujudkan. Kita bantu presiden kita, tugasnya Pak Presiden, menjadikan negara ini negara makmur, katanya mau menuju ke Indonesia emas tahun 40, sekarang sedang menyiapkan SDM-nya dengan gizi yang bagus, ditambah kalau kekayaan alamnya bisa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, soal utang-utang luar negeri itu menjadi kecil. Ya bener, kecil tuh. Itu kalau dikelola dengan benar, mestinya cari 1000 triliun per tahun itu tidak sulit. Tapi kita nggak usah berandai-andai. Kita mulai dulu saja.
Ya, karena gagasan itu bisa diwujudkan nek dalane jelas. Menurut saya pintunya tidak ada lain, informasi. Kita bisa membuat kebijakan apapun karena punya informasi. Kita disebut negara kaya, kalau tidak punya informasi berapa kayanya kita, ya kayak monyet kita. Kalau kita punya angkanya, kita baru bisa bikin kebijakan. Karena itulah saya menggagas eksplorasi harus menjadi tanggung jawab negara dan harus dikerjakan. Dan saya sudah pernah dapat jawaban di rapat kerja. Celetuk, mahal Pak. Nah itu penyakitnya orang Indonesia itu. Jadi belum apa-apa sudah merasa ini kayak orang gini loh. Kamu ini sekarang kalau mau ke Wonosari kan menjadi biasa toh. Sekarang ngebut, anak-anak ngebut ke Wonosari kan enak aja toh, ber gitu. Bayangkan kalau itu nggak ada jalannya. Kamu lihat puncak Wonosari dari Jogja, dua atas sana loh. Itu pasti kamu bilang, nggak mungkin sampai Wonosari. Ada yang dari Gunung Kidul nggak ini? Pokoknya tahu Wonosari, tahu semua ya. Jadi kita ini kalau melihat Wonosari itu, sepertinya nggak mungkin kita ke sana. Aduh, di sana loh, jauh, tinggi. Karena nggak tahu jalannya. Tapi oleh Belanda kan sudah pernah dibuatkan liuk, akhirnya ke sana sekarang mulai dipotong-potong lebih enak lagi. Artinya kalau jalannya jelas itu ya bisa juga. Makanya saya buka dulu supaya kita bisa buat kebijakan yang menguntungkan negara, yang bisa sebesar-besar kemakmuran rakyat dan segala macam bisa kita lakukan. Termasuk membangun demokrasi ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi, jangan yang kaya beraca gelintir orang saja, biar banyak orang ini juga tambah kaya, kelas menengahnya meningkat. Itu melalui kebijakan yang seperti itu. Sekarang ini ada kebijakan bagi-bagi yuk kepada ormas-ormas. Ya toh? Saya setuju, walaupun saya di Muhammadiyah sendiri juga ada yang katakan nggak setuju. Saya setuju dengan catatan, Muhammadiyah itu nanti dalam mengelola, ikuti cara-cara pengelolaan yang bertanggung jawab. Artinya mengikuti kaidah-kaidah pertambangan. Ya itu sudah diajarkan sekolah pertambangan kan belajar itu. Cara nambang yang benar gimana? Ikuti itu. Cara nambang yang benar itu, tanah itu sebelum dikeduk, mau diambil nikelnya itu, mau diambil batu bara, itu harus diboring, itu namanya eksplorasi. Dilihat kadarnya, di mana tempatnya kandungan itu ada datanya. Itulah eksplorasi. Nah, setelah tahu datanya akan ketahuan. Ini 1 meter pertama ada isinya. 2 meter kemudian, ini nggak ada isinya. Ini ada isinya, sampai berapa meter kedalaman? Ada yang 30 meter, ada yang 20 meter. Itulah eksplorasi. Jadi orang bekerja, kalau punya data itu enak. Kalau tidak, kamu bayangkan. Ini tambang, tanah ya. Di atas ini 1 meter ini ada isinya. Jadi ketika orang ngeduk itu, waduh, emas atau apalah. Merasa, waduh bagus. Masuk lagi, ketemu batu dan nggak ada apa-apanya. Kecenderungannya apa? Ditinggal. Dan yang lebih jahat lagi begini, 5 meter dibuka, brok, nggak ada apa-apanya, ditinggal lagi. Padahal di dalamnya itu 5 meter di bawahnya itu ada tambangnya, karena tidak punya data eksplorasi. Nah makanya orang itu kalau nambang, istilahnya eksploitasi atau memproduksi tambang itu, pertama-tama langkahnya harus eksplorasi dulu. Jangan melakukan eksploitasi sebelum eksplorasi. Setelah punya datanya baru dilakukan. Nah, kerjanya orang-orang di sekolah pertambangan itu mendesain gimana supaya ini pekerjaan bisa efisien, dimulai dari mana. Itu melihat data ini tadi. Nah, selama ini data ini menjadi tidak jelas. Tidak ada yang betul-betul mempersiapkan, kecuali di beberapa perusahaan, terutama malah ya perusahaan-perusahaan yang profesional menyiapkan.
termasuk seperti Vale, ya Vale itu dulu Info ya. Nah, jadi kembali ke situ tadi, maka bagaimana memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat itu bisa dilakukan kalau data eksplorasi itu tersedia dengan baik. Lingkungan bisa tidak rusak kalau data eksplorasi itu juga tersedia dengan baik. Kita bisa bicara tentang bisnisnya seperti apa kalau data eksplorasi itu juga tersedia. Yang punya ini semua negara. Jadi negara ini bisa saja membuat aturan semau boleh. Kalau DPR sama pemerintah bikin perubahan undang-undang bisa. Diubah lagi aturan ikuti itu supaya menguntungkan untuk negara bisa. Ya, memang isu ini sebetulnya isu sensitif. Apa yang saya omongkan ini belum tentu disenangi oleh pelaku-pelaku usaha yang sudah terbiasa diuntungkan. Ya. Tapi kalau pelaku usaha yang merah putih, saya yakin mereka senang dengan ini. Karena apa? Sebetulnya kalau orang usaha itu kan pasti untung toh. Kalau kita punya data yang eksplorasi yang baik, orang mau pinjam di bank aja ya gampang. Sekarang ini orang punya IUP itu nggak bisa ke bank. Saya punya IUP 6.000 hektar, datang ke bank, bang aku butuh duit untuk eksplorasi dan lain-lain. Tidak bisa. Karena apa? Itu resiko tinggi. Ya kalau nanti ada isinya, kalau enggak, gimana mengembalikan uang? Nah, kalau itu dilakukan negara, jadi negara ketika melepas kepada pengusaha itu, pengusaha sudah punya hitungan. Oh, kalau aku berkontrak ini, aku dapat keuntungan sekian. Kalau aku pinjam bank, bisa kembali dalam sekian tahun. Dan negara wajar juga. Wong dia yang eksplorasi kok. Dia dapat keuntungan mungkin lebih besar. Kalau minyak itu lebih besar negara. Dulu minyak itu ada yang 15% pengusaha, 85% pemerintah. Walaupun sama ini, seluruh biaya eksplorasi tanggung negara, namanya cost recovery. Jadi kontrak di migas itu yang dilakukan oleh swasta-swasta itu semua dikembalikan oleh negara ketika minyaknya keluar. Tapi ada bagi hasil, negara dapat lebih banyak dan pelaku usahanya dapat lebih kecil. Nah, kita nggak bisa membayangkan itu di dunia pertambangan kalau kita nggak punya data eksplorasi. Kalau sudah punya data eksplorasi nanti bisa diatur-atur lah gimana enaknya. Ya, mau sistem bagi hasil seperti apa, kemudian dan lain sebagainya itu bisa diatur kalau punya data eksplorasi. Nah, jadi sebenarnya gagasan pokok utama saya itu di situ. Saya mencoba membukakan jalan supaya negara kita tidak terkena kutukan sumber daya alam. Ya. Kalau soal politik dan macam-macam kayaknya udah lolos Indonesia. Karena kita sejak reformasi, bukan hanya sejak reformasi, sejak kemerdekaan kan nggak ada budayanya kudeta di Indonesia itu. Walaupun ada pemberontakan pernah terjadi G30S, tapi nggak ada kudeta, pemerintah dikudeta, pemimpinnya dibunuhi, tapi di beberapa negara itu terjadi karena soal tambang. Sehingga mereka benar-benar memang kutukan sumber daya itu nyata sekali. Kalau di sini tidak terlalu nyata, karena ternyata dalam proses demokrasi rebutan itu nggak sampai segitunya, walaupun ya tetap juga tambang itu menjadi monopoli dari beberapa gelintir orang, dikuasai oleh para pemilik modal dan juga para penguasa politik, termasuk anggota DPR dan lain-lain. Ya, itu kenyataannya seperti itu, tapi tidak se ekstrim seperti negara-negara yang terkena kutukan sumber daya alam. Tapi nampaknya negara kita ini juga tidak luput dari kutukan sumber daya alam. Karena apa? Kaya neng orang ngerti isinya berapa dan tidak pernah melakukan sampai sekarang. Makanya pertemuan siang hari ini kelihatannya sederhana ini, santai-santai,
tapi ini punya makna yang tinggi, ya. Dan saya akan mencoba menawarkan gagasan ini anunya ini, proklamasinya di sini, ini pernyataannya di sini. Tapi setelah ini saya akan menawarkan gagasan ini ke mana-mana, mungkin ke kampus, ya. Di komisi saya sudah pernah menyampaikan, tapi tidak serinci ini, saya belum menulis, ini sudah mulai saya tulis. Nanti akan dilengkapi, diperkaya dan lain sebagainya, syukur bisa masuk di Kompas, di mana-mana, sehingga betul-betul membuka pikiran, oh ini penting kita lakukan, karena kalau tidak ini susah. Orang selalu bicara eksplorasi itu mahal, memang betul mahal. Tapi mahal itu pun sebetulnya bisa dihitung. Kalau mahalnya itu habisnya 200 triliun, tapi negara dapat 1000 triliun, mau nggak? Misalnya ya, ini misal loh, ini belum sama-sama belum punya angka ini. Padahal saya itu sebagai orang desa, orang Jogja itu, saya mikirnya sederhana. Ini tidak mahal kok. Kita bisa mengambil keuntungan dari depan ini. Coba bayangkan, makanya saya punya usulan. Bentuk Badan Eksplorasi Nasional. Itu sebetulnya tindak lanjut. Salah satu aja itu tidak harus seperti itu. Bisa juga Badan Geologi sekarang sudah ada, itu diubah bisa, atau kementerian kita yang ada itu diubah, ada Dirjen Eksplorasi yang tugasnya mengerjakan eksplorasi secara nasional, bisa. Ya, saya hanya menggagas mungkin ada badan yang ngurusi itu sendiri, dan badan itu merekrut pegawai baru. Apa mau di PNS kan, apa mau P3K, besar-besaran mungkin berapa ratus ribu orang. Ya nggak apa-apa toh, kan pengangguran juga banyak. Jadi dari pembentukan badan itu akan menimbulkan lapangan kerja. Akan melakukan eksplorasi besar-besaran di negara ini. Lalu kalau eksplorasi bisa dilakukan, apa keuntungannya? Keuntungannya lain. Ini mesinnya sederhana. Kubota aja bisa bikin. Bengkel-bengkel di Jogja ini bisa bikin. Jadi kita bisa mendirikan industri bikin mesin bor dan alat-alat lainnya di Indonesia yang terbesar di dunia, karena tambangnya yang terbesar di Indonesia. Muter di sini juga duitnya kan. Jadi kalau mahal itu ya sudah ada yang bisa dipetik. Mengurangi pengangguran, bikin industri besar ngalahkan Cina. Karena kebutuhannya di sini tinggi, kita bisa bikin sendiri. Lalu wah, nggak mudah cari tenaga kerja. Yang ngomong siapa? Wah, itu kayak orang jalankan mobil semua ini nggak usah sekolah, bisa jalankan mobil tuh. Alat boleh kayak traktor itu loh. Jalankan traktor itu, tani itu nggak usah sekolah. Dari lembu, pasang traktor, pancal, jalan dia. Orang Indonesia itu hebat, jangan salah. Lulusan kita SMA itu tambah kursus 3 bulan, sudah bisa ngebor di mana-mana. Dan kendel-kendel, nggak takut genderuwo soalnya. Bawa ke hutan-hutan tuh mau mereka, yang penting dapat kerja. Pulang untuk gagah, bilang, wah saya bekerja, apalagi PNS eksplorasi, P3K, pegawai negara, pegawai pemerintah. Seneng mereka. Apalagi kalau dibangkitkan, ini semangat kayak bela negara, wah itu misalnya semacam itu. Wah itu juga malah orang bangga, wah kita sedang mengubah negara, berjuang di hutan-hutan masuk ini. Itu romantismenya yang nanti lah. Tapi yang penting ide ini sebetulnya perlu dikaji, perlu didalami. Karena orang hanya bicara mahal, karena memang mahal, ya saudara. Jadi eksplorasi itu kalau dikerjakan oleh swasta, itu misalnya mau ngerjakan 10 hektar aja, itu butuh biaya eksplorasi itu minimal 1,5 miliar sampai 2 miliar. Karena dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan eksplorasi, kontrak, perusahaan boring, jasa boring, dan padahal kalau dikerjakan sendiri itu menjadi murah. Ya kayak orang jajan di restoran itu loh, kalau makannya pesen ya mahal. Pesan soto mahal, tapi kalau bikin sendiri murah. 5.000 sudah jadi, kalau makan 50.000. Nah, eksplorasi itu murah kalau dikelola sendiri dan menimbulkan keuntungan tenaga kerja,
industri, dan lain sebagainya itu. Nah, jadi intinya sebetulnya ini jangan serta-merta orang yang katakan mahal. Padahal nggak ada yang mau ngitung mahalnya berapa. Terus kalau punya data itu keuntungannya apa? Nah, ini yang coba saya tawarkan ya. Tentu ini nanti mudah-mudahan nanti presiden kita itu setelah mengkaji berbagai sumber lain, kemudian merasa ini layak, ya itu alhamdulillah. Minimal sekarang ada pemikiran bahwa perintah konstitusi untuk menggunakan kekayaan alam yang menjadi milik negara tadi sebesar-besar kemakmuran rakyat itu perlu ditindaklanjuti dengan apa? Nah, salah satunya usulan saya eksplorasi lakukan besar-besaran dan itu menjadi milik negara dan kalau itu bagusnya transparan, rakyat pun ikut tahu. Orang sejak lahir sudah tahu nikel kita berapa, di mana tempatnya. Nah, apa maksudnya? Supaya kebijakan negara, kebijakan politik, karena rakyat itu kan wakil rakyat dipilih rakyat. Pemerintah presiden dipilih rakyat. Rakyat itu harusnya ikut serta mengawasi. Bisa mengawasi kalau punya informasi. Kalau informasinya terbuka, akan ketahuan kalau ada kebijakan yang kelihatan tidak adil. Misalnya hanya memberi keuntungan kepada siapa akan ketahuan. Karena transparan, karena transparansi. Nah, jadi itu pentingnya data eksplorasi harus ada, tanggung jawab negara dan transparan. Sehingga demokrasi kita juga akan tumbuh, ekonomi kita juga akan berkembang. Nah, jadi tawaran Badan Eksplorasi Nasional itu sekedar perlu disebut namanya, tapi tidak harus itu. Yang penting ada yang mengerjakan. Itu. Nah, kira-kira itu garis besarnya. Dan udah selesai ya. Kalau masih ada terus, nah ini ada pesan presiden, apa ada pesannya ini? Wah, ini mesti yang bikin laude ini, perintah Bapak Presiden Prabowo. Adalah bagaimana mengelola sumber daya alam yang terkait dengan rakyat. Dengan cara harus mementingkan kepentingan rakyat, nasionalisme NKRI, pengelolaan perizinan harus baik, transparan, mudah, inklusif dan melibatkan daerah. Tapi belum ada eksplorasi harus ditahukan oleh negara. Ya, alhamdulillah. Ya, ini diskusi kita untuk sementara. Saya kira ini mudah-mudahan teman-teman wartawan sudah bisa menangkap apa sih dibalik dari pemikiran eksplorasi tadi. Jadi ya garis besarnya tadi itu, saya dengan merenungkan ini mencoba mencari, memberi sumbangsih pemikiran. Kalau diterima, ya. Tapi ini akan kita perjuangkan terus, kita diskusikan terus-menerus. Saya juga ingin mendapat masukan dari kalangan akademisi misalnya. Karena saya dalam lingkungan terbatas, teman-teman saya sudah pernah ngomong nih dengan orang-orang UPN. Pak, naik ini piye? Wah, hebat itu Pak Toto, bagus itu. Itu kalau bisa dijalankan luar biasa. Belum pernah ada yang mikir seperti ini, mosok Pak aku. Nah, yang belum pernah ada menurutku ya enggak. Cuman mungkin belum pernah menyampaikan saja. Karena saya lihat ini kelemahan kita ini kok di sini ya, karena nggak ada data ini loh membuat kita nggak bisa membuat kebijakan yang baik, yang menguntungkan. Ya mudah-mudahan kalau hasil pertemuan ini lalu nanti tersebar di media, lalu menjadi perhatian, lalu kita mencoba untuk menyempurnakan gagasan-gagasan ini, sehingga akhirnya benar-benar negara kita terbebas dari kutukan sumber daya alam, negara kita bisa melaksanakan konstitusi dengan sebaik-baiknya, dan rakyat kita bisa menjadi makmur karena kita punya sumber daya alam untuk kepentingan mereka. Ya saya kira itu akan menjadi pahala bagi saudara-saudara yang nulis berita tadi. Dan Pak Dongaken yang akhirat mlebu swarga kabeh. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini mungkin sebelum ke tanya jawab Pak, ini ada apa nggih untuk mempercerah kita semua.
sebenarnya tata kelola dari tambang baik itu minyak dan gas maupun yang mineral yang lain itu eksplorasi itu diserahkan ke swasta. Artinya tadi di IUP itu diserahkan eksplorasinya atau memang tidak ada peran negara di situ gitu Pak. Nah, mungkin itu untuk menambah wawasan awal itu Pak. Ya, jadi eksplorasi itu sebetulnya dalam undang-undang kita dan dalam peraturan menteri atau kebijakan lain itu harus dilakukan sebelum dieksploitasi. Makanya tadi saya katakan, saya setuju organisasi ormas itu dapat tambang. Tapi ormas-ormasnya harus memberi contoh. Karena kalau ormas ini tugasnya kan bukan entitas bisnis yang mencari keuntungan sebesar-besarnya kan. Walaupun nanti hasilnya itu keuntungan sebesar-besarnya itu. Karena ormas itu tidak kepepet seperti orang yang mungkin hanya memburu keuntungan. Kayak Muhammadiyah ini kan kaya. Saya setuju Muhammadiyah ini mengelola tambang. Tapi tahap-tahapannya itu ikuti dengan sebenar-benarnya, dieksplorasi dulu lingkungannya, nanti perencanaannya dibuat dan lain sebagainya sehingga akhirnya baru dieksploitasi. Nah, nanti malah menjadi contoh. Ini loh cara ngelola tambang yang baik. Jadi saudara-saudara itu kalau nanti lihat tambang yang baik itu kayak di Bali. Bali ini dulu perusahaan asing namanya Inco. Sekarang jadi perusahaan Bali. Sudah berapa tahun di Indonesia? Mungkin 50 tahun lebih. Sejak Indonesia merdeka sudah ada di sini. Itu baru 5.000 hektar yang dikerjakan selama sekian puluh tahun. Itu kalau nambang itu benar, ya, eksplorasinya dilakukan dengan sebaiknya itu hemat tanah itu. Yang membuat habis itu karena diaduk-aduk tadi nggak tanggung jawab. Dicari isinya nggak ada, ditinggal, obrak ditinggal. Ini lingkungan rusak, nggak dapat juga hasilnya, nggak maksimal. Negara juga dirugikan. Nah, maka tadi eksplorasi tadi itu harusnya tanggung jawab negara. Nah, kalau dalam tata kelola pertambangan yang benar, eksplorasi harus dilakukan. Tapi memang tidak, ya sudah diperintah itu ya berarti itu tanggung jawab negara sebetulnya. Cuma bentuknya tidak eksplisit seperti usulan saya. Negara memang mengerjakan. Jadi itu bisa swasta, bisa negara, siapapun melakukan. Yang penting ketika dieksploitasi, ditambang, harus ada data eksplorasinya. Nah itu Mas, jadi selama ini belum jelas. Itu menjadi satu. Tapi aturannya harus, pelaksananya banyak yang tidak melakukan. Nah itu masalahnya. Makanya kalau ini sebelum dilepas jadi IUP, itu sudah ada data eksplorasinya, dan itu dilakukan negara, ini pasti tertib nanti tambang-tambang itu. Jadi gitu. Enggak, untuk apa ya, diterapkan selain di minyak dan gas itu, bagi hasil di tambang yang lain. Kalau mungkin bisa, sekarang itu yang diterapkan kok sampai itu saya tadi ditimah sampai merugikan negara 300 triliun itu. Berarti kan negara itu dapat apa itu dari situ? Ya, jadi memang gini loh, Mas. Ini perenungan ini lalu memunculkan ide eksplorasi harus menjadi tanggung jawab negara. Itu diantaranya ya dari situ juga. Kalau saya datang di Pangkal Pinang misalnya, itu tanah rusak kan, rusak. Banyak bekas-bekas tambang dan sebagainya itu. Itu kan juga ya karena ada penambangan yang tidak benar, ya. Secara akademis ya tidak benar, artinya nenek sekolah ora diajari cara ngono. Itu yang sedang berjalan dan mungkin juga penambangan liar, ilegal dan lain sebagainya. Nah itu karena apa? Karena tidak ada data eksplorasi. Makanya kita tertibnya mulai dari data eksplorasi dulu. Semua eksplorasi dan itu usul saya itu menjadi tanggung jawab negara. Ini negara melakukan. Negara melakukan secara besar-besaran di seluruh negara ini, sehingga nantinya itu
kita dalam penyusunan APBN itu bisa membahas tentang rencana penerimaan negara dari sektor tambang. Dari nikel berapa triliun, batu bara berapa triliun, emas berapa triliun, gitu. Kira-kira seperti minyak. Minyak itu kan hanya satu komoditas saja dari kekayaan alam. Minyak dan gas itu. Tambang ini kan banyak macamnya. Nah, sekarang kita nggak bisa melakukan itu. Karena tata kelolanya tidak ke situ arahnya. Nah, kalau data eksplorasi itu milik negara dan orang mau kerja pun itu enak. Wah, ini sudah jelas sekian. Tadi sudah saya gambarkan kan. Kalau tambang itu ada isinya, itu untungnya sudah pasti. Yang punya IUP ya pasti untung karena dapat royalti. Tinggal kali volumenya aja berapa. Yang bisnis pengusahanya jadi kontraktornya itu juga pasti untung karena jualnya berapa sudah kelihatan angkanya. Yang menjadi tidak untung itu kalau barangnya nggak ada. Lah barang nggak ada itu karena apa? Karena nggak ada data, nggak ada informasi. Sehingga mencari tanah itu, tanah yang nggak tahu isinya apa itu, udah cari tambangnya, itu rusak itu. Itu yang membuat kerusakan. Makanya data eksplorasi memang persoalannya tadi diantaranya mahal. Ya saya tidak menampik itu ya, karena memang mahal. Apalagi kalau ngitungnya itu seperti ndandake di perusahaan-perusahaan profesional, itu mahal. Tapi yang saya bayangkan kalau itu dilaksanakan oleh pegawai pemerintah, apalagi gajinya cuma gaji PNS 5 juta per bulan misalnya, atau 4 juta per bulan. Kemudian kita bikin laboratorium banyak-banyaknya. Ya. Kita lab-lab untuk ngetes itu kerjasama dengan kampus. Kan orang kampus juga dapat kerjaan tambahan juga. Nah, sehingga tenaga ahli yang dibutuhkan cuma di lab-lab tadi. Sehingga nanti muncullah data eksplorasi tadi yang akurat, bisa digunakan untuk bekerja, untuk berkontrak, dan lain sebagainya. Nah itu tujuannya, gagasan ini sebetulnya tujuannya ke situ, memang harus disempurnakan, dan ada yang hitung, saya sudah mulai nyoba ini, staf saya di DPR, di tenaga badan, jadi DPR itu punya badan namanya Badan Keahlian, itu isinya dokter-dokter banyak, nggak kalah dengan orang-orang kampus, perpustakaannya juga lengkap, tapi jarang anggota dewan yang memanfaatkan. Kalau pimpinan biasanya memanfaatkan itu. Saya bukan pimpinan, tapi saya punya hubungan baik. Saya bisa, dan mereka kan sadar ini penting. Jadi saya sudah minta mereka supaya coba saya bikinkan hitung-hitungan. Kalau diadakan rekrutmen besar-besaran, atau begini, hipotesa awal aja, estimasi awal, berapa kebutuhan kalau kita ingin mengeksplorasi seluruh tambang kita yang potensial, ya yang tadi yang mempengaruhi dunia, nikel, batu bara, beberapa tadi, ya itu kalau mau dieksplorasi seluruhnya, itu butuh tenaga kerja berapa? Terus peralatannya yang diperlukan itu berapa? Investasinya berapa? Kalau itu bisa dihitung akan muncul angka nanti, wah, angkanya sekian triliun. Ya, itu bisa dianggarkan dalam APBN berapa tahun. Kan ini ada yang mikir IKN, ada yang mikir ini juga kan nggak apa-apa misalnya gitu. Nah, terus nanti kan ini bisa diprediksi hitungan tuh. Jadi kalau nikel itu bisa menghasilkan keuntungan sekian triliun, kemudian ada bagi hasil negara yang sudah menyiapkan data eksplorasi tadi, dapat bagian katakanlah 50% apa 60%, kan ada angkanya. Nah itu sedang disusun. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa segera mempublikasikan dengan lebih bertanggung jawab, sehingga ini bisa menjadi wacana diskusi yang betul-betul konstruktif ya, untuk memberi kontribusi terutama kepada pemerintah yang kita dukung, Pak Presiden Prabowo kita ini, ya, kita menyampaikan ini bukan untuk mengkritisi,
tapi untuk memberi kontribusi supaya pemerintahan sekarang ini berhasil, supaya sukses. Karena kemakmuran rakyat itu menjadi tanggung jawab kita bersama, siapapun pemerintahnya. Pemerintah boleh berganti, rakyatnya orang iso diganti. Itu yang kita harus berdedikasi untuk memakmurkan mereka. Nah, saya bentuk pertanggungjawaban saya sebagai wakil rakyat dari DIY, inilah salah satu yang mau saya perjuangkan di tingkat nasional. Tingkat lokalnya apa Pak Toto? Banyak. Saya juga ikut memikirkan sampah itu gimana. Nah, nanti harapan saya, para anggota Dewan, terutama dari PAN ini mereka semua dengan saya melakukan ini, mudah-mudahan terinspirasi, memotivasi. Mereka mulai memikirkan aspek-aspek apa yang bisa diperjuangkan dalam lingkup ketugasannya di tingkat masing-masing. Misalnya nanti DPRD Gunung Kidul mulai mikirkan, sekarang ada booming wisata di sana. Berarti banyak orang masuk ke Gunung Kidul, banyak uang beredar di Gunung Kidul kan. Nah, anggota Dewan dari Gunung Kidul, dari PAN harus berpikir keras ya, untuk mengeluarkan konsep-konsep bagaimana caranya rakyat Gunung Kidul itu bisa ikut menikmati ramenya orang datang dan duit yang datang di Gunung Kidul. Sehingga nanti ke depan itu ini tidak menimbulkan masalah baru, kesenjangan dan lain sebagainya. Nah, itu tugas para anggota DPR. Lalu misalnya ini teman-teman di kota ini ada apa? Ada Mas Daru. Di kota itu saya tadi pagi lewat itu ada tumpukan sampah di sana itu. Dekat balai kota Malang. Yang jalan dari tempatnya Mas Ardi ke sana itu jalan apa? Tumpukan tinggi gitu. Sampah. Kayaknya ada orang buang setelah subuh gitu. Nah, jadi kan persoalan sampah ini jadi masalah. Padahal sekarang sampah itu ada teknologinya sudah ada. Saya kemarin baru saja ditemui orang dari Cina. Orang dari Cina itu dia bisa mengolah sampah itu menjadi energi. Dari listrik bisa dijual ke PLN. Tapi kalau kapasitasnya itu sekian ribu ton per hari gitu. Bisa dijadikan pabrik. Itu cuma dibakar aja. Jadi teknologinya sampah itu banyak. Ada yang dipilah-pilah kayak model konvensional itu sulit. Saya nggak membayangkan tuh keluarganya Mas Inung, itu istrinya PNS, suruh milah-milah, kon mikir sampah, malah nesu nanti di rumah itu. Iki opo tuh aku malah kudu iki kelompoknya sama opo, iki sama obat sama apa. Itu bayangkan tuh. Apa yang tidak terdidik juga susah diajak itu. Yang terdidik pun juga belum tentu mau melakukan, apalagi orang yang punya duit. Opo kuwi tegawean anyar iki wis ra entuk duit malah kon misah-misah ngelompokkan kan. Nah, pilihan-pilihan teknologinya banyak. Jadi ada yang model dipilah, itu juga bisa. Ada yang pokoknya opo wae diobong dan aman, mesinnya itu aman, tidak menimbulkan polusi, lalu panasnya itu menghasilkan listrik. Ini teknologi Cina. Ya, itu di Google juga ada. Artinya apa? Sekarang itu banyak tersedia teknologi untuk kepentingan itu. Nah, tugas anggota Dewan di kota terutama itu adalah mengajak pemerintah untuk bicara itu dan mencari solusinya. Ya, salah satunya yang saya sarankan itu segera lakukan perubahan APBD. Jadi APBD itu harus dibahas ulang, sampah menjadi prioritas. Butuh duit berapa sampah itu untuk kepentingan itu. Lalu nanti berapa tahun diselesaikan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di tingkat nasional saya mikirkan bagaimana sumber daya alam itu untuk sebesar kemampuan rakyat. Di tingkat lokal sebetulnya para anggota Dewan bisa melakukan hal yang mirip seperti itu menurut skupnya masing-masing. Yang Kulon Progo, yang Bantul, yang Sleman dan lain sebagainya bisa melakukan serupa itu. Gitu Mas. Matur nuwun Pak Toto. Nah, setelah saya coba untuk bantu teman gitu kan menguruskan IUP ke ISDN, itu repotnya luar biasa dan biayanya lah mahal sekali. Akhirnya yang terjadi adalah ya ilegal itu. Tapi ini berjalan sampai sekarang ya Pak. Nah, artinya begini, apakah rakyat yang memang tidak boleh
mengurus sampai punya IUP. Kalaupun mereka katakanlah membuat suatu asosiasi untuk mengurus IUP tambang pribadinya masing-masing, how to? Apakah Bapak bisa memberikan solusi buat teman-teman ini? Karena banyak sekali kapitalnya dari pemilik tambang pasir yang ada di Muntilan sampai di Klaten dan di daerah Merapi, Boyolali. Bapak bisa cek sendirilah kondisi IUP-nya seperti apa. Ya, saya sudah menangkap isinya apa. Intinya gini, saya belum bisa mengatakan gimana caranya dan apa yang harus dilakukan. Tapi terhadap pertanyaan, apakah Bapak mau ikut cawe-cawe kira-kira gitu kan? Jawabnya itu mau. Mau, karena saya ini wakil rakyat. Jadi apapun masalahnya rakyat, saya siap untuk bersama-sama. Silahkan, kalau nanti mau diorganisir, dikumpulkan, diskusi dengan saya. Ya. Nanti cari solusinya bagaimana. Saya jangan dibuat kayak paranormal, suruh ngasih saran baiknya gimana kayak dukun-dukun, nggak bisa. Tapi harus didalami masalahnya seperti apa, aturannya bagaimana, nah nanti dicari solusinya. Saya sebetulnya termasuk juga punya pemikiran gimana tambang-tambang rakyat itu kan barang gampang. Kalau pemerintah itu mau mengentaskan kemiskinan, kasih aja orang-orang desa itu. Nek wong desa ora iso nyambut gawe diajari. Apakah BUMDes atau apa kan bisa. Kan gampang tuh pasir tuh yang kerja juga orang desa kok. Masalahnya modalnya mungkin enggak punya. Nah, kalau kebijakan pemerintah kan bank bisa toh memberi pinjaman modal. Memang bank itu kerjanya memberi pinjaman kepada pengusaha. Kalau bupati dan DPRD-nya menjamin ini BUMDes ini mau nambang pasir nih. Butuh modal sekian, dijamin, ya pasti bisa. Jadi artinya ini soal kebijakan, mau nggak? Artinya political will kita itu mau gimana? Kalau saya aliran supaya kemakmuran itu lebih merata, ya, ketimpangan sosial dikurangi. Jadi kalau yang barang gampang gitu sebetulnya nggak perlu cari orang jauh-jauh. Orang desa setempat itu, desa-desa yang memiliki tempat-tempat tambang itu, suruh ngelola sendiri, diajari. Tugas pemerintah itu ngajari. Dinas-dinas pertamina harusnya ngajari rakyatnya, desa itu supaya bisa ngelola. Dengan cara yang benar gimana menurut aturan yang benar dan cara-cara penambangan yang bertanggung jawab. Nah dengan begitu kan lebih sejahtera rakyatnya. Ya itu kira-kira pemikirannya gitu. Tapi intinya siap, ya kalau nanti dilibatkan dalam diskusi atau perjuangan itu, saya bersedia sebagai wakil rakyat. Tuh. Pertanyaan lagi, monggo. Mbak. Selamat siang, saya Putu dari Suara Pak. Satu aja bertanya, komentar Bapak terkait kebijakan pajak 12% yang mulai diterapkan 2025 mendatang. Bagaimana? Pajak 12% kan belum pasti tuh kelihatannya dan kelihatannya juga akan selektif, jadi tidak semua barang dikenakan dan pemerintah juga sedang mempertimbangkan ya apakah kebijakan itu tepat atau tidak. Tapi kalau bicara dari urusan komisi ya itu di luar komisi 12. Bukan komisi saya, tapi anggota DPR kan nggak boleh ngomong gitu. Makanya ya saya katakan aja ya dengan seluruh masukan yang ada ini mudah-mudahan kebijakan tentang kenaikan pajak 12% itu benar-benar tepat sasaran, ya, baik. Ya. Atau bisa jadi mudah-mudahan tidak dilanjutkan, kira-kira gitu. Supaya tidak menjadi beban baru bagi masyarakat. Karena khawatirnya itu kan nggak akan menjadi beban baru bagi masyarakat. Tapi kalau pilihan itu bisa tepat sasaran, artinya tidak seluruhnya dinaikkan dan dampaknya bisa diperhitungkan, ya mungkin itu juga
baik sebagai alat untuk menambah penerimaan negara. Tapi nanti kerugiannya seberapa? Karena ini perdebatannya menurut saya belum selesai. Di satu pihak ini akan nambah sekian keuangan negara, tapi ada perhitungan juga akan terjadi pelemahan ekonomi yang akibatnya merugikan. Nah, kalau hitung untung ruginya ini tidak klop, ya menurut saya tidak perlu dilaksanakan. Artinya hitung betul sesuai dengan seberapa kenaikannya dan seberapa kerugian yang muncul di masyarakat. Gitu kira-kira. Langsung. Terima kasih. Perkenalkan, saya David dari KR, Pak. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dari diskusi tadi, Bapak-Bapak tadi, pertanyaan yang muncul itu, kalau Kementerian ESDM itu fungsinya seperti apa, Pak? Atau perlu diperkuat atau seperti apa? Kayaknya kok nggak terlalu bisa berkontribusi. Yang kedua, kalau misal Indonesia itu tidak punya ahli atau teknologi untuk menambang bahan-bahan tambang itu kalau misal negara sebagai pemilik bahan tambang itu kontraknya kepada perusahaan swasta seperti Exxon, kemudian Chevron itu dia kontraknya hanya mengontrak tenaganya aja. Nanti untuk bahan tambangnya tetap dimiliki oleh negara. Itu bisa apa enggak, Pak? Jadi dibayar untuk kecerdasannya aja, teknologinya aja. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau di Migas sekarang itu sudah berjalan, sistem bagi hasil tadi sudah berjalan, dan teknologinya memang lebih rumit ketimbang teknologi untuk pertambangan. Kalau pertambangan ini teknologinya tidak terlalu kompleks ya, walaupun untuk pertambangan di dalam kayak Freeport itu ya butuh teknologi tinggi juga, artinya dengan kedalaman sekian ratus kilo ke di bawah gunung segala macam tuh. Tapi kan yang begitu tidak banyak, yang kikis seperti itu tidak banyak, itu hanya di emas. Tapi kayak di nikel, batu bara itu kan lebih banyak di permukaan. Artinya hanya 30 meter lah. Yang gini-gini bisa dikerjakan sendiri. Teknologinya sederhana, kita sudah mampu. Kalau dulu zaman kita merdeka, ya kita belum mampu. Tapi sekarang ini sudah mampu, gampang. Jadi eksplorasi itu hanya dikerjakan oleh tenaga kerja yang diberi keterampilan. Hanya di labnya saja nanti dianalisis oleh tenaga ahli yang yang punya kemampuan akademisi yang sesuai dengan bidangnya. Jadi udah bisa dikerjakan sendiri, nggak ada masalah. Gitu, Mas. Matur nuwun Pak Toto yang sudah menjelaskan panjang lebar dan memberikan. Ya ini untuk sharing aja saya kira cukup ya. Iya, Ini Pak. kan baru lontaran awal ya. Ya mudah-mudahan nanti kelanjutannya ini yang penting kan ada kelanjutannya. Baik, makasih Mas. Jadi ini lebih memberikan wawasan kepada kita semua dan nanti bisa dikembangkan di bahan tulisan dari teman-teman. Kemudian mungkin perlu nanti lebih teknis langkahnya seperti apa, mungkin bisa diskusi selanjutnya.